Apa kabar semuanya? Bertemu lagi bersama Bilik Channel, channel yang menyajikan alur cerita film untuk Anda semua. Alur cerita film kali ini bercerita tentang kisah seorang pilot yang bernama Whip Whittaker, yang diperankan oleh Denzel Washington. Whittaker berhasil menyelamatkan para penumpang dari pesawat yang mengalami kerusakan pada saat terbang. Berkat keahlian Whittaker, pesawat yang mengalami kerusakan di angkasa berhasil didaratkannya dengan selamat dan menyelamatkan banyak penumpang. Tetapi ironisnya, ia juga adalah seorang pecandu narkoba dan minuman beralkohol. Saat investigasi kecelakaan pesawat, Whittaker harus mempertanggungjawabkan kecanduannya terhadap alkohol. Akibatnya, Whittaker bisa terancam hukuman penjara selama 12 tahun. Bahkan ada kemungkinan Whittaker bisa terkena pasal pembunuhan dan dapat dipenjara seumur hidup jika keluarga korban pesawat menuntutnya. Akankah Whittaker mengakui bahwa dirinya lah yang meminum vodka saat penerbangan? Akankah ia terbebas dari hukuman penjara? Mari kita ikuti alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut ke alur ceritanya, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya ya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan seorang pilot yang bernama Whittaker, yang baru saja menghabiskan malamnya bersama dengan pramugarinya yang bernama Katrina. Walaupun hari itu mereka memiliki jadwal terbang, tetapi mereka saat itu memakai obat terlarang dan meminum minuman beralkohol. Nampak cuaca pagi itu sedang hujan dan diiringi oleh petir. Whittaker yang saat itu memiliki jadwal penerbangan dari Orlando ke Atlanta, tampak ditemani oleh pramugari senior yang bernama Margaret, dan juga ditemani oleh kopilot yang bernama Ken. Setelah semuanya siap, maka pesawat pun segera lepas landas. Namun tak lama kemudian, pesawat pun mengalami guncangan akibat cuaca yang buruk. Namun semua itu bisa diatasi oleh Kapten Whittaker, sehingga mereka berhasil melewati cuaca buruk tersebut. Penumpang pun tampak senang dan bertepuk tangan, karena telah berhasil melewati guncangan tersebut. Setelah itu pesawat diambil alih oleh kopilot. Saat Kapten Whittaker menenangkan para penumpang, ia terlihat diam-diam mencampur jus jeruknya dengan minuman vodka dan meminumnya. Setelah itu ia pun tidur siang. Tiba-tiba saat itu, pesawat kembali terguncang, sehingga Whittaker terbangun dari tidurnya. Pesawat pun bergerak dan tidak bisa dikendalikan. Karena pesawat mengalami kerusakan mesin, maka pesawat pun terbang dalam kondisi menukik ke bawah. Pramugari pun terlihat berusaha untuk menenangkan penumpang pesawat, sementara pilot dan kopilot berusaha untuk mengembalikan keadaan pesawat tersebut. Akhirnya bensin pesawat pun dibuang, agar tidak terjadi ledakan yang besar pada saat pesawat tersebut jatuh. Saat itu, Kapten Whittaker mengambil langkah dengan memutar balikan pesawat 180 derajat, karena untuk mendapatkan kestabilan. Sehingga posisi terbang pesawat menjadi terbang dengan keadaan terbalik, yaitu dengan posisi kepala di bawah dan kaki di atas. Akhirnya pesawat pun kembali stabil, namun terbang dengan posisi terbalik. Penumpang pun terlihat duduk terbalik, dan terlihat juga ada anak yang terlepas, karena tidak memakai sabuk pengaman dengan benar. Pramugari pun berupaya menyelamatkan anak kecil tersebut yang terlepas dari tempat duduknya. Setelah kondisi pesawat terlihat stabil, akhirnya pesawat pun dibalikan kembali ke posisi normal. Saat itu juga, Kapten Whittaker mendaratkan pesawatnya di sebuah lapangan terbuka. Saat itu, terlihat Whittaker terbangun di sebuah rumah sakit, dengan balutan luka di seluruh tubuhnya. Lalu ia pun disambut oleh temannya yang bernama Charlie.
Charlie merupakan perwakilan dari serikat pilot penerbangan tersebut. Charlie memberitahukan kepadanya bahwa seluruh masyarakat di Amerika Serikat menganggap Whittaker sebagai seorang pahlawan karena berhasil menyelamatkan sebagian besar penumpang pesawat, meskipun dengan 6 korban jiwa minimum. Dan Charlie juga mengatakan bahwa salah satu di antara korban meninggal adalah Katrina, yaitu pramugari yang terlibat hubungan dengan Whittaker. Sedangkan kopilot dan Margaret selamat dari kejadian tersebut. Akhirnya insiden kecelakaan itu diinvestigasi oleh NTSB. NTSB merupakan badan federal yang bertanggung jawab untuk menyelidiki penyebab setiap kecelakaan penerbangan sipil di Amerika. Keesokan harinya, teman Whittaker yang juga pengedar narkoba bernama Harling menjemputnya dari rumah sakit dan mengantarkan Whittaker ke peternakan ayahnya yang sudah lama tidak ditinggali. Saat itu Whittaker merenung dengan kejadian yang hampir menewaskan dirinya. Dia bertekad untuk tidak lagi mengkonsumsi alkohol serta obat-obatan. Lalu ia membuang semua minuman dan narkoba miliknya. Setelah itu tak lama kemudian Charlie menelponnya dan meminta untuk bertemu di suatu tempat. Akhirnya Whittaker bertemu di tempat makan bersama Charlie dan seorang pengacara bernama Hugh. Hugh mengatakan bahwa NTSB telah mengambil sampel darah dan rambut dari para penumpang setelah kejadian tersebut, termasuk Whittaker yang juga diuji toksikologi pada saat ia tidak sadarkan diri. Dan hasilnya menunjukkan bahwa kadar alkohol dan kokain yang tinggi terdapat pada tubuhnya. Namun Whittaker bersikeras kesalahan terdapat pada malfungsi mesin pesawat, dan jika bukan karena dirinya, korban yang tewas akan bisa lebih banyak. Hugh mengatakan, jika kondisi mabuknya terbukti, yang menyebabkan kematian beberapa penumpang, maka Whittaker bisa dituntut pembunuhan tak berencana. Namun Charlie dan Hugh akan membantunya lolos dari kasus ini dan membuatnya menjadi pahlawan. Tapi sekali lagi Whittaker mengatakan bahwa tak ada seorang pun yang bisa mendaratkan pesawat seperti dirinya. Pada keesokan harinya, Whittaker dan Hugh melihat ke tempat jatuhnya pesawat dan melihat NTSB sedang melakukan penyelidikan terhadap pesawat tersebut. Hugh mengatakan bahwa ia akan berjuang agar NTSB menaruh perbuatan Tuhan sebagai penyebab kecelakaan itu. Dan Whittaker disarankan agar menjauhi segala minuman yang mengandung alkohol selama penyelidikan berlangsung. Dan Whittaker pun menyanggupinya. Esok harinya diadakan pertemuan antara perusahaan penerbangan bersama serikat pilot. Mereka saling bekerja sama, di mana kepentingan serikat pilot, yaitu ingin membela pilot. Sedangkan tujuan perusahaan penerbangan adalah berusaha untuk tidak memberi ganti rugi atas kematian penumpang, dan akan menyalahkan pihak pabrik pesawat. Semua hasil tes toksikologi Whittaker akan disangkal oleh sang pengacara. Semuanya terlihat sangat mudah diatur, karena tidak ada bukti yang kuat. Tetapi Whittaker ternyata tidak bisa meninggalkan kebiasaannya. Dia ternyata masih minum minuman beralkohol hingga mabuk. Saat Whittaker menghadiri acara pemakaman Katrina, di sana ia bertemu dengan pramugari yang selamat yang bernama Margaret. Margaret akan diwawancarai oleh NTSB untuk penyelidikan. Lalu Whittaker memohon kepada Margaret agar menjelaskan kepada NTSB bahwa ia mengemudikan pesawat dalam keadaan sadar. Padahal saat itu Whittaker berada di bawah pengaruh alkohol dan obat-obatan. Akhirnya dengan terpaksa, Margaret pun menyetujuinya karena Whittaker lah yang telah menyelamatkan nyawanya. Lalu setelah itu, Whittaker mengunjungi rumah sakit tempat kopilot yang sedang dirawat. Ken saat itu menceritakan bahwa ia mungkin sudah tidak bisa lagi berjalan akibat insiden tersebut,
dan tidak akan mungkin bisa menerbangkan pesawat kembali. Ken pun mengetahui bahwa Whittaker sedang dalam keadaan mabuk saat itu, saat menerbangkan pesawat. Namun Whittaker mengatakan bahwa karena dirinya lah Ken masih bisa selamat dari kejadian tersebut, dan juga kecelakaan tersebut akibat kerusakan mesin pesawat. Saat Whittaker akan pergi, Ken menahannya dan mengatakan, ia tidak berniat untuk memberitahu NTSB bahwa Whittaker sedang mabuk saat itu. Dan Ken pun mengajak Whittaker untuk berdoa bersama dengannya. Esok harinya, Whittaker bertemu dengan Charlie dan Hughes. Saat itu mereka telah benar-benar berhasil memanipulasi penyebab jatuhnya pesawat, yaitu dengan menaruh perbuatan Tuhan dalam daftar penyebab NTSB. Kecurigaan atas kondisi mabuk Whittaker mampu dialihkan pada kerusakan pesawat. Namun ada masalah kecil yang lain, yaitu NTSB berhasil menemukan botol vodka kosong di tempat sampah pesawat, di mana hanya para awak penerbanganlah yang mempunyai akses untuk botol itu. Dan laporan toksikologi hanya mengarah pada Whittaker dan Katrina Pramugari yang sudah tewas. Saat itu terlihat berbagai media berusaha mengejar Whittaker. Dia berusaha menghindar, dan kemudian dia pergi ke rumah mantan istrinya dan menemui anaknya. Namun saat itu anaknya membenci Whittaker, karena mengetahui kebiasaan ayahnya yang kecanduan terhadap alkohol. Charlie yang mengetahui Whittaker masih kecanduan alkohol akhirnya marah. Namun Whittaker berusaha meyakinkan Charlie agar ia bisa tinggal bersama Charlie hingga sidang nanti, dan ia kembali berjanji untuk tidak minum alkohol lagi. Akhirnya Whittaker berhasil tidak minum alkohol selama 8 hari. Dan sebelum sidang, Charlie dan Hughes memindahkan Whittaker ke kamar hotel yang dijaga ketat, agar bisa dipantau untuk tidak meminum minuman beralkohol lagi. Dan Hughes pun memberikan berkas berisi pertanyaan dan jawaban yang aman, yang akan diajukan pada saat persidangan nanti. Dan kulkas di dalam kamar hotel pun hanya berisi air mineral dan minuman ringan, karena minuman beralkohol sudah dikeluarkan semua. Saat malam tiba, Whittaker melihat pintu yang terbuka, yang merupakan pintu penghubung ke kamar hotel sebelahnya. Karena kamar yang ditempati oleh Whittaker bertipe connecting door, akhirnya dia pun mencari kulkas dan melihat isinya, yang ternyata di dalam kulkas tersebut berisi minuman beralkohol. Terlihat Whittaker pun sulit menahan keinginannya untuk minum alkohol, karena di depannya ada banyak sekali botol minuman beralkohol. Dan Whittaker pun membuka botol minuman tersebut dari kulkas. Dan keesokan harinya, apa yang terjadi kepada Whittaker terulang kembali. Whittaker tergeletak di karpet karena minum sampai mabuk. Hal ini tentu saja membuat Charlie dan Hughes kelabakan, karena sidang NTSB akan dimulai 45 menit lagi. Akhirnya dengan terpaksa, Harling, teman dari Whittaker, yang juga sebagai pengedar narkoba, didatangkan untuk membawa kokain dengan sengaja, agar Whittaker memakai narkoba tersebut, sehingga dia bisa kembali bugar dan bertenaga pada saat sidang. Saat itu persidangan dimulai, dengan dipimpin oleh ketua sidang yaitu Ellen Block. Saat itu Ellen memuji Whittaker dengan keberanian dan keahliannya. Ellen juga mencatat, bahwa tidak ada satupun pilot yang bisa mendaratkan pesawat tersebut dalam simulasi percobaan kecelakaan itu. Kemudian Ellen menjelaskan bahwa penyebab utama kecelakaan itu adalah kemudi yang rusak dan baut yang tidak pernah diganti. Pada pertanyaan selanjutnya, NTSB menanyakan perihal jam-jam sebelum kecelakaan terjadi. Ellen bertanya, apakah Whittaker minum alkohol atau memakai zat-zat narkoba yang memabukkan pada hari sebelum terbang? Dengan tegas Whittaker menjawab tidak, dan menyangkal kecanduan yang ia alami selama ini.
Saat pertanyaan terakhir diutarakan, NTSB menanyakan tentang botol minuman vodka yang ditemukan di tempat sampah dapur pesawat. NTSB bertanya kepada Whittaker, apakah Katrina yang meminum alkohol pada saat penerbangan? Namun saat itu Whittaker terdiam dan hatinya bimbang. Padahal sebenarnya, ia hanya perlu menimpakan tuduhan tersebut kepada Katrina yang sudah tewas. Namun ia tidak mampu menyalahkan Katrina atas tindakannya itu. Dan akhirnya, dengan sangat tegas, Whittaker yang disertai linangan air mata, mengakui bahwa dialah yang minum dan mabuk pada saat kecelakaan itu terjadi. Suasana sidang pun menjadi ricuh, di mana Charlie keberatan atas pengakuan tersebut, karena Charlie dan Hugh sudah menyusun semua kebohongan dengan rapi. Tetapi akhirnya Whittaker merusaknya. Saat itu Whittaker mengakui bahwa ia memang kecanduan alkohol sudah sejak lama. 13 bulan kemudian, Whittaker yang saat itu di penjara, sedang menyampaikan kepada narapidana lain, bahwa ia tidak bisa berbohong lagi saat itu. Ia akan dipenjara selama 4-5 tahun, dan izin terbangnya juga sudah dicabut. Dan ia berpikir bahwa itu adil untuk dirinya. Di sela kegiatannya di penjara, Whittaker banyak menulis, dan terdapat juga kartu ucapan selamat kepadanya, karena ia berhasil tidak mabuk selama setahun. Dan hubungan dengan putranya pun kembali membaik. Terlihat saat putranya berkunjung, dan berbicara dengannya tentang esai untuk tugas kuliahnya. Anaknya bercerita, bahwa ia menulis tentang orang yang paling mengagumkan, yang belum pernah ditemui. Dan akhirnya film pun selesai. Terima kasih sudah menonton di Bilik Channel. Sampai jumpa di film selanjutnya.